Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu ibtada'a bil basmalati iktidaan bil kitabil azizi wa amalan bi khabrin kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku berkata, ibtada'a bil basmalati, memulai ia musannif dengan basmalah karena mengikut dengan kitab yang agung yaitu Al-Quran. Jadi musannif pengarang kitab ini memulai karangan beliau dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim? Karena mengikut dengan Al-Quran. Karena dalam Al-Quran ayat yang pertama surat Al-Fatihah, jadi diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wa amalan bi khabrin, dan juga karena beramal dengan khabar hadis, bunyinya kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Artinya tiap-tiap perkara yang mempunyai kebaikan yang tidak dimulai padanya tiap perkara dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dianya perkara itu putus berkat. Jadi perkara-perkara yang dalam perkara tersebut ada kebaikan atau urusan-urusan tersebut punya kedudukan yang besar, yang tinggi, dan pada perkara tersebut ketika dimulai tidak membaca bismillah, maka perkara tersebut ia akan puntung keberkatannya, tidak akan berkat. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, ada riwayat satu lagi, hadisnya kullu kalamin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa ajzam. Artinya tiap-tiap kalam yang tidak dimulai padanya kalam dengan alhamdulillah, maka dianya kalam itu puntung berkat. Jadi ajzam dengan abtar maknanya sama, putus keberkatan. Jadi ini ada dua hadis. Hadis yang pertama kullu amrin zibalin, hadis yang kedua kullu kalamin. Kalau kita lihat kedua hadis ini agak berbeda sedikit. Lebih umum hadis yang pertama dengan yang kedua, karena yang kedua kullu kalamin, tiap kalam, sedangkan hadis pertama kullu amrin, tiap-tiap perkara. Kalau tiap-tiap perkara, maka perkara ini boleh jadi kalam, boleh jadi perbuatan, sedangkan kullu kalamin ini khusus kalam. Wala ta'zara fil amali bil hadisaini, dan tidak ada keonzoran pada beramal dengan dua hadis ini. Kenapa tidak ada keonzoran? Li hamlil ibtida'i fihima alal a'ami minal hakiki wal idafi, karena mengandung ibtida' pada keduanya. Jadi kedua-duanya hadis ini, baik bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillah, ini sama-sama mengandung ibtida'. Alal a'ami, secara umum baca bismillah itu juga sudah dinamakan ibtida', atau membaca alhamdulillah juga sudah dinamakan ibtida'. Alal a'ami minal hakiki wal idafi, tetapi daripada hakikat dan idafi. Jadi ada ibtida' yang memang hakiki dan ibtida' yang idafi. Au li hamdihi fil awali alal awali wa fisani ala sani, atau karena mengandungnya ibtida' pada yang pertama ada yang pertama, dan pada yang kedua ada yang kedua. Ini maksudnya ini alasan kenapa tidak ada uzur. Yang pertama sudah karena kedua hadis ini mengandung ibtida' secara umum. Baca bismillah itu sudah menjadi ibtida', membaca alhamdulillah juga sudah menjadi ibtida' minal hakiki wal idafi. Tapi ada yang hakiki dan idafi. Yang hakiki yaitu ibtida' dengan sesuatu yang memang belum
ibtida dengan yang lain. Yang idhafi adalah kalimat ibtida juga. Misalnya contoh dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, surah Al-Fatihah. Sebelum Bismillahirrahmanirrahim tidak ada kalimat lain yang mendahului Bismillah. Maka Bismillah itu adalah ibtida yang hakiki. Sedangkan Alhamdulillahirabbil alamin, walaupun dia kalimat ibtida, tetapi dia didahului oleh kalimat lain, yaitu Bismillah. Maka dia dinamakan idhafi. Kenapa Alhamdulillah ini dinamakan idhafi? Karena menimbang dengan kalimat setelah Alhamdulillah. Kalimat dengan menimbang dengan kalimat setelah Alhamdulillah, dia lebih awal dia, maka dia dinamakan ibtida. Tapi karena kalau memandang kepada Bismillah ada kalimat lain sebelum Alhamdulillah, maka Alhamdulillah ini bukan dia ibtida hakiki. Dia dinamakan ibtida karena menimbang atau meninjau kepada kalimat sebelumnya. Antara dia dengan kalimat sebelumnya lebih duluan Alhamdulillah, maka dia dinamakan ibtida idhafi. Sedangkan Bismillah karena tidak ada kalimat lain sebelum Bismillah, maka Bismillah ini dinamakan ibtida hakiki. Itu alasan yang pertama kenapa tidak ada kongsoran, tidak ada masalah untuk beramal dengan kedua hadis tersebut. Au li hamlihi fil awali alal awali wa fisani ala sani. Atau karena mengandungnya ibtida pada yang pertama atas yang pertama, dan pada yang kedua di atas yang kedua. Ini alasan kedua kenapa tidak uzur. Karena terkandung ibtida pada yang pertama atas yang pertama. Karena seandainya kita ibtida dengan Bismillah, maka ibtida kita dengan Bismillah tersebut berarti hakiki. Ya, dikandung ibtida pada yang pertama atas yang pertama, di atas pertama itu untuk hakiki, dan pada yang kedua, artinya ibtida yang kedua Alhamdulillah itu atas yang kedua, yaitu yang idhafi. Jadi tidak ada perentangan dengan mana saja kita mau memulai perbuatan kita. Kalau misalnya dengan Alhamdulillah itu tidak juga, tapi dia adalah idhafi. Kalau kita mulai dengan Bismillah, itulah ibtida, dan tidak ada kalimat lain sebelum Bismillah, sehingga dia maka memang ya ibtida yang hakiki. Kama fil Qur'anil mubayyini kaifiyatal amali bihima, sebagaimana di dalam Al-Quran yang menerangkan Al-Quran akan kaifiyat tata cara amal dengan keduanya. Jadi dalam Al-Quran sudah menerangkan, menjelaskan, yaitu di awal Al-Quran surah yang pertama Al-Fatihah itu sudah dijelaskan bagaimana tata cara beramal dengan kedua hadis ini. Maka pada surah yang pertama Alhamdulillah itu dimulai dengan Bismillah, dan seterusnya ayat kedua itu dengan Alhamdulillah. Jadi kedua ayat ini sudah menjadi dalil untuk bisa beramal dengan kedua hadis. Jadi beramal hadis yang pertama sudah ada Bismillah, dan beramal hadis kedua yaitu sudah ada Alhamdulillah, itu di awal Al-Quran. Sebagaimana dalam Al-Quran yang menerangkan akan kaifiat beramal dengan keduanya, di atas sesungguh mensyaratkan hasil berkat dengan ibtida dengan keduanya bersertaan atau bersamaan, itu mahmulun alal kamal, dipertanggungkan di atas sempurna. Jadi mensyaratkan hasil berkat dengan cara ibtida keduanya bersamaan, itu dipertanggungkan kepada kesempurnaan. Di dalam Al-Quran dua-dua ibtida itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Itu ibtida itu bersamaan di dalam surat Al-Fatihah tersebut itu dipertanggungkan kepada sempurna. Begitulah ibtida yang sempurna. Artinya
Wa amma asluha, adapun asalnya keberkatan, fahasilun bi ahadihima, asalnya keberkatan maka hasil dengan salah satu keduanya. Asal sudah satu keduanya, sudah ada bismillah di awalnya atau sudah ada alhamdulillah di awalnya, maka itu asal berkat sudah kita dapat. Artinya perbuatan yang kita lakukan itu tidak akan buntung berkat karena kita sudah memulai perbuatan atau kalam kita dengan ibtidak, baik bismillah atau alhamdulillah. Amma asluha fahasilun biadihima, adapun asalnya berkat maka hasil ia dengan salah satu keduanya. Bal bikulli zikrin, bikulli zikri ghairihima, bahkan dengan tiap-tiap zikir selain pada keduanya bismillah atau alhamdulillah. Jadi di sini bahkan kita boleh ibtidak, artinya memulai perbuatan kita baik kalam, perbuatan dan sebagainya dengan salah satu yang bukan daripada bismillah atau alhamdulillah, dengan zikir-zikir selain daripada bismillah dan alhamdulillah. Kama yadullu lahu riwayatun bizikri lahi ad-dallati ala i'tibari jihati umumiha. Sunnah barang yang telah menunjuki baginya barang oleh riwayat dengan zikir Allah yang menunjuki dari iktibar jihad umumnya berkat. Jadi untuk memulai sesuatu perbuatan atau suatu perkara supaya tidak puntung berkat, boleh juga dengan zikir-zikir selain bismillah dan alhamdulillah, seperti membaca subhanallah, dan lain-lain. Walhamdulillah, itu zikir-zikir yang menyebut nama Allah. Zikir-zikir yang menyebut nama Allah atau iktibar jihad umumnya. Jadi untuk mencapai keberkatan dia tidak mesti dengan baca bismillah alhamdulillah, tapi bahkan boleh dengan zikir-zikir yang lain. Yang intinya sebelum kita melakukan sebuah perbuatan, kita sudah mendahuluinya dengan menyebut nama Allah, sehingga perbuatan kita tersebut tidak akan buntung berkat.